Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Asri Nubia Siregar, SEI MPD, dosen tetap pada program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah metodologi penelitian yang saya ambil. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Tinggi dengan kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian yang berkualitas dalam bidang manajemen pendidikan. Mahasiswa dibekali kemampuan mengidentifikasi, menyusun kerangka konseptual berbasis teori mutakhir, memilih pendekatan penelitian yang tepat, mengembangkan instrumen, menganalisis dan menginterpretasikan data, serta menyusun proposal tesis dan artikel ilmiah sesuai dengan kaidah akademik dan standar publikasi ilmiah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mendukung 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu menjunjung etika integritas penelitian, menguasai paradigma dan metodologi penelitian, mengidentifikasi masalah, dan berkebaharuan berpikir kritis dan sistematis dalam merancang penelitian, mengkomunikasikan gagasan ilmiah, serta memiliki kemampuan merancang dan menganalisis penelitian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diarahkan pada 4 kemampuan utama, yaitu menganalisis paradigma dan permasalahan penelitian, mengembangkan kajian literatur, kerangka konseptual dan desain penelitian, merancang prosedur dan analisis data, serta menyusun dan mempresentasikan proposal penelitian secara sistematis, kritis, dan etis. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan dalam mata kuliah ini adalah pertemuan pertama, kontrak kuliah dan orientasi dan etika penelitian. Pertemuan kedua, paradigma dan berpikir ilmiah. Pertemuan ketiga, pendekatan dan jenis penelitian. Pertemuan keempat, pembahasan tentang latar belakang, riset gap, dan kebaharuan. Pertemuan kelima, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertemuan keenam, kajian literatur dan landasan teori dalam penelitian. Pertemuan ketujuh, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Yang kedelapan adalah ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, desain penelitian. Pertemuan ke-10, populasi, sampel, subjek, dan informan atau objek penelitian. Pertemuan ke-11, pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pertemuan ke-12, kualitas dan instrumen serta keabsahan data penelitian. Pertemuan ke-13, analisis data kuantitatif. Pertemuan ke-14, analisis data kualitatif dan mix method. Pertemuan ke-15, proposal, citasi, dan etika penggunaan AI. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa komponen, yaitu tugas tatap muka sebesar 30%, tugas terstruktur sebesar 35%, serta tugas mandiri sebesar 35%. Pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, serta penerapan problem based learning, project based learning, dan case method untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan penelitian mahasiswa. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan beserta mahasiswa pada sesi pertemuan kelima mata kuliah ini. Pada sesi ini, pembelajaran membahas tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pemanfaatan penelitian melalui diskusi tanya jawab dan problem based learning. Pembelajaran ini diarahkan agar mahasiswa mampu merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian secara logis, sistematis, dan konsisten. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, pertemuan kelima, untuk hari ini ada berapa orang yang absen, Bapak Ibu? Ada 2 yang nggak hadir. Hadir hari ini, silahkan mengisi e-learningnya. Silahkan diisi, Bu, Bapak Ibu, absen e-learningnya. Oke, baiklah, selanjutnya untuk hari ini pembahasan kita adalah mengenai perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Tapi sebelum kita membahas tentang perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini, kita akan berdiskusi mengenai pembahasan kita minggu kemarin ataupun pertemuan keempat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang latar belakang masalah, riset gap, kebaharuan penelitian, dan novelty. Bapak Ibu, untuk riset gap dalam latar belakang masalah, ada yang masih ingat ada berapa yang harus kita uraikan dalam latar belakang masalah kita? Sebenarnya ada 5, tapi sudah kita sepakati di awal kita ambil yang minimum, yaitu minimalnya ada 3. Yang pertama apa? Gap riset. Yang kemudian yang kedua? Gap teori. Yang ketiga? Gap fenomena. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di mana rumusan masalah di sini merupakan pertanyaan yang dirumuskan secara jelas, spesifik, dan sistematis berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang latar belakang masalah. Setelah diuraikan latar belakang masalah, kan kita identifikasi, iya kan? Kita lihat apa aja permasalahan-permasalahan yang ada, ya kan? Kemudian rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menetapkan tujuan penelitian serta menentukan metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian. Kenapa? Karena dari rumusan inilah turun. Dari rumusan ini nanti, rumusan inilah kuncinya. Dalam artian, rumusan inilah jantung penelitian kita. Kenapa dibilang rumusan itu jantung penelitian kita? Karena dari rumusan ini turunlah nanti tujuan penelitiannya. Ya kan, harus sinkron. Dari tujuan tadi turunlah ke manfaat penelitian. Dari manfaat tadi kita masuk ke bab 2 juga di kajian teori. Apa yang dirumuskan, fokus-fokus yang dirumuskan tadi itu kan yang kita uraikan di bab 2 di teorinya. Ya kan? Kemudian nanti di kerangka konseptualnya itu pun kita harus beranjak dari apa yang kita rumuskan tadi. Permasalahan yang mau kita bahas itu apa? Itu nanti yang kita gambarkan di kerangka konseptual kita, kerangka berpikir kita. Kita akan melihat karakteristik rumusan masalah yang baik. Karena tidak semua rumusan masalah itu tepat. Kenapa dibilang tidak semua rumusan masalah itu tepat? Karena ada karakteristik rumusan masalah. Ada persyaratan atau syarat-syarat, karakter-karakter yang harus dimiliki rumusan masalah itu agar dia bisa dijadikan rumusan masalah dalam penelitian yang baik dan benar. Di mana yang pertama, karakteristiknya itu yaitu, apa yang pertama, Bu? Dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Karena rumusan masalah itu harus dalam kalimat tanya. Kemudian singkat dan bermakna, dirumuskan secara operasional, jelas dan konkret, dan memiliki batas penelitian yang spesifik. Nah, dengan karakteristik yang kita tampilkan ini, yang kita bahas ini, yang 5, coba kita diskusi tentang, kita telaah. Yang pertama, karakteristik yang betul itu kan singkat dan bermakna.
di sini kita buatlah contoh rumusan masalahnya. Contoh rumusan masalahnya itu bagaimanakah berbagai macam faktor yang ada dan terjadi di lingkungan sekolah serta faktor lainnya. Panjang kan? Iya. Bertele-tele. Panjang, bertele-tele. Terus dia ambigu, ngambang. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti karakteristik rumusan masalah yang singkat dan bermakna gitu. Apabila kita telaah di sini, sebenarnya kan kita merumuskan itu, kita melihat apa yang kita rumuskan. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat variabelnya, fokus penelitiannya, ya kan? Kalau dia di kualitatif, kalau di kuantitatif yang kita lihat apa? Variabelnya. Kalau dari sini apa yang kita lihat di sini, variabel mana? Bagaimana berbagai macam faktor yang ada? Berarti lingkungan, ada variabel di situ kan, lingkungan sekolah. Ini letak kesalahannya terlalu panjang, berbelit-belit dan tidak menunjukkan variabel secara tegas. Kemudian untuk yang kedua ini dia tidak dituangkan dalam bentuk kalimat tanya, karena di awal tadi kan karakteristiknya harus dalam kalimat tanya. Di sini dia pengaruh motivasi berprestasi terhadap komitmen organisasi guru di SD Negeri Kabupaten Padang Lawas. Apabila ini kita perbaiki ke rumusan masalah yang sebenarnya, siapa yang bisa memperbaikinya? Apa yang harus kita perbaiki? Silahkan Bu. Dari contoh yang ada kan tertulis di sana pengaruh motivasi berprestasi terhadap komitmen organisasi guru di SD Negeri Kabupaten Padang Lawas. Agar muncul kalimat tanya, menurut saya yang pasnya itu apakah motivasi berprestasi berpengaruh terhadap komitmen guru di SD Negeri Kabupaten Padang Lawas. Oke, baik, bagus. Karena bentuk pernyataan atau topiknya ini kan belum pertanyaan penelitian, belum bisa diukur. Tapi setelah datang dia kalimat tanyanya, yaitu apakah motivasi berprestasi berpengaruh terhadap komitmen guru di SD Negeri Kabupaten Padang Lawas. Di sini komitmen motivasi berprestasi itu sudah bisa kita ukur. Motivasi berprestasi itu terhadap komitmen guru gitu. Motivasinya itu seperti apa, komitmennya seperti apa, jelas bisa terukur kan? Apakah ada pengaruhnya gitu? Paham? Yang selanjutnya, apakah berbagai faktor mempengaruhi kondisi guru? Ini pun sering dapat ini di penelitian. Apakah berbagai faktor mempengaruhi kondisi guru katanya? Di sini tidak jelas dan tidak konkret. Kenapa tidak jelas? Karena berbagai faktor itu kan banyak. Bagaimana kita mengukurnya? Ya kan? Kalau kita ingin memperbaiki berbagai faktornya ini, apa yang harus kita revisi? Bagaimana kita menuangkan rumusan masalah yang tepat? Kemudian untuk yang keempat, apakah kepemimpinan yang tidak baik dapat menjadikan guru lebih baik? Apabila ingin kita revisi, apa yang harus kita perbaiki? Ya, Ibu Siti? Dari contoh rumusan masalah di depan, di situ kan ada kalimat tanya sudah ada. Apakah kepemimpinan yang baik dapat menjadi guru yang baik? Dari kalimat ini ada variabelnya itu dia belum jelas dapat diukur, belum menyatakan variabel yang mau diukur yang mana. Gitu. Jadi kalau menurut saya Bu, kalau kita rubah kalimatnya seperti ini, apakah kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kinerja guru di SD Negeri Padang Lawas misalnya? Oke. Yang mau diukur di situ adalah tentang kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja gurunya. Ya. Oke, untuk rumusan yang keempat ini, apakah kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi kinerja guru? Bisa. Karena dia kepemimpinan kepala sekolah itu bisa kita ukur, kinerja guru itu pun bisa kita ukur. Jadi kita ingin melihat apakah kepemimpinan kepala sekolah tadi dapat mempengaruhi kinerja guru, di mana kepala sekolah yang baik bisa meningkatkan kinerja guru ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, apakah semua guru akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi pada masa depan apabila kita perbaiki? Apakah semua guru akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi pada masa depan?
sini dalam contoh rumus masalahnya itu belum bisa dapat menjawab terhadap ada pengumpulan data. Iya. Maka dari ini saya izin menjawab bagaimana ya Bu, kalau saya buat bagaimana efektivitas komitmen organisasi guru di SD Negeri 05 Kabupaten Padang. Berarti Bapak mengganti apakah semua guru akan memiliki komitmen? Iya. Yang Bapak lihat adalah efektivitasnya. Apakah efektivitas komitmen? Bagaimana efektivitas komitmen organisasi guru? Oh, berarti Bapak ingin melihat efektivitas komitmennya. Efektif atau tidak? Komitmen organisasi guru yang ada di sekolah itu. Jadi nanti Bapak akan meneliti atau melihat bagaimana komitmen sebelum dan sesudah Bapak melakukan penelitian, karena kan efektivitas. Oke, sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan dua judul berikut. Judul yang pertama, X1, X2, X3, seperti yang sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya, di mana motivasinya nih X1, ya kan? Lingkungan X2, kemudian terhadap budaya X3, ini Y. Berarti jika kita turunkan rumusannya, ada berapa rumusan di sini? 1, ya kan? 2, ya kan? 3. Kemudian yang terakhir mana? Secara simultannya, ya kan? Secara bersama-sama, apakah terdapat pengaruh motivasi berprestasi, lingkungan kerja, dan budaya inovasi secara simultan terhadap. Jadi di sini ada 4. Untuk gambar yang kedua, sebenarnya di sini pun sudah dijelaskan, tapi sama-sama kita turunkan biar lebih paham. Kepuasan kerja, pengaruh motivasinya ini X1, ya kan? Ini X1 kan? Lingkungan kerja X2, budaya inovasinya X3. Berarti X1, X2, X3. Terhadap komitmen berarti terhadap Y di sini. Coba kita besarkan lagi di sini ya. X1, X2, X3, ke Y. Ini kan melalui Z di sini. Udah, berarti yang pertama X1 ke Z. Ya kan? Yang kedua X2 ke Z. Yang ketiga udah. Kemudian ini kan kesini pun kayak gitu, pengaruh motivasi berprestasi, lingkungan dan budaya terhadap ini kan, melalui ini, berarti ini kesini, ya kan? X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke, kemudian Z, berarti ada berapa? 7. Paham? Jadi kalau ada judul penelitian yang mengambil 3 variabel bebas, 1 variabel terikat, 1 intervening, rumusannya kita beranjak dari intervening dulu. Kita lihat dulu ke interveningnya sebelum kita ke variabel terikatnya. Kemudian untuk yang kedua, yang kedua di sini kan analisis efektivitas implementasi komunitas belajar guru bidang studi di Sekolah Dasar Negeri 1 Kecamatan Sesopan. Yang kedua, analisis efektivitas implementasi komunitas belajar guru bidang studi dalam meningkatkan
kinerja guru. Apa perbedaannya? Di sini kan beda fokusnya, ya kan? Apakah perbedaan fokus penelitian akan menghasilkan rumusan yang berbeda? Iya, jelas menghasilkan karena fokusnya berbeda. Apabila kita lihat rumusan yang pertama, judul yang pertama, analisis efektivitas. Kita turunkan rumusan yang pertama apa? Bagaimana sebelum ke efektivitas kita lihat dulu implementasinya. Berarti bagaimana implementasi komunitas belajar guru bidang studi di, ya kan? Baru kita lihat bagaimana efektivitasnya, ya kan? Mau kita lihat pun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya boleh. Tergantung apa permasalahan yang kita temukan saat melakukan studi pendahuluan di lapangan. Paham mengenai rumusan masalah, penurunan rumusan masalahnya? Oke, sekarang tujuannya. Setelah kita rumuskan, kita lihat apa tujuannya. Karena dalam tesis nanti harus sinkron rumusan, tujuan, baru temuan, sama kesimpulan. Kalau kita dalam menulis proposal itu memiliki 5 rumusan masalah, berarti tujuan penelitian kita ada 5. Bisa nggak rumusan kita 7, tujuannya ada 8? Atau rumusannya 3, tujuannya ada 5? Nggak bisa kan? Harus sinkron kan? Kalau 5 rumusannya, tujuannya juga 5. Karena rumusannya itu kita mau merumuskan, kita mau mencari, kita mau meneliti apa yang kita teliti, itulah kita turunkan ke tujuan. Tujuan penelitian ini apa? Hasil atau capaian dari rumusan tadi. Makanya di sini tujuan penelitian adalah hasil atau capaian yang diperoleh melalui pelaksanaan penelitian. Apa yang kita rumuskan tadi, kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian kita uraikan tujuannya menurut apa yang akan dicapai. Diturunkan apa yang mau dicapai, di tujuan ini apa yang akan kita capai. Kalau rumusannya tadi, apakah terdapat pengaruh motivasi berprestasi terhadap komitmen guru? Berarti tujuannya untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap komitmen guru. Dia harus konsisten dengan rumusan masalah. Jadi kalau sudah ada yang menulis proposal tesisnya, coba nanti diperiksa apakah sudah sinkron, apakah sudah runut. Harus dia runut rumusan dengan tujuan. Makanya rumusan masalah itu apa yang ingin dijawab, itulah nanti di tujuannya. Kemudian karakteristiknya pun ada beberapa karakteristik, yang mana yang pertama menunjukkan capaian yang ingin diperoleh tadi, dirumuskan berdasarkan rumusan masalah penelitian, menggunakan kata kerja operasional seperti menganalisis, menguji, mendeskripsikan, atau mengevaluasi. Yang terakhir, memiliki kesesuaian dan konsistensi dengan rumusan masalah. Kemudian muncul pertanyaan untuk mengetahui, boleh tidak digunakan dalam rumusan tujuan penelitian, terutama untuk penulisan yang sederhana, boleh tidak? Bagaimana strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru? Ini rumusannya. Tujuannya, jangan dibuat untuk mengetahui strategi. Kalau skripsi nggak masalah untuk mengetahui, ya udah diketahui, ada strateginya, udah. Tapi itu kan taraf skripsi. Kalau tesis dia untuk menganalisis. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Kemudian untuk mahasiswa, makanya di sini ada untuk mahasiswa magister, kuantitatif itu menguji, menganalisis pengaruh atau hubungan. Ya kan? Menguji, menganalisis pengaruh atau hubungan. Kalau kualitatif mendeskripsikan, mengeksplorasi, memahami, mengidentifikasi, menganalisis. Nggak ada di sini menguraikan kan? Kenapa? Karena menguraikan itu kajian skripsi.
Kalau kita di strata 2 itu kita mendeskripsikan, kita analisis. Kenapa dideskripsikan itu? Itu bukan mengartikan juga, Bu. Dia lebih runut. Ini kenapa ada pengaruhnya, apa faktornya? Kalau ini seperti ini, kalau ditambah variabel ini bagaimana? Ada dia deskripsinya, mendeskripsikan, mengeksplorasi, memahami, mengidentifikasi, menganalisis. Kalau RNI mengembangkan, menghasilkan, dan menguji. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis di sini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, khususnya di bidang manajemen pendidikan. Kalau praktisnya tadi, praktis namanya praktis, berarti ada kepala sekolah, ya kan? Karena kan ada praktisi, praktis, ya kan? Jadi manfaat praktisnya itu manfaat terhadap kepala sekolah, terus apa lagi praktisinya? Guru, pengawas, kemudian dinas, dan peneliti selanjutnya itu. Bisa dipahami? Yang terakhir kita simpulkan. Kesimpulannya, rumusan masalah tadi apa yang ingin dijawab melalui penelitian? Seperti ini. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap lingkungan dan budaya inovasi terhadap komitmen organisasi. Yang mau kita jawab ini apa? Apa yang mau kita jawab? Dari pengaruh motivasi, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap komitmen? Apakah terdapat apa yang ingin dijawab oleh penelitian itu? Disitulah diuraikan rumusan masalah itu. Kemudian kita temukan tujuan penelitian. Di tujuan itu apa? Apa yang ingin kita capai? Namanya tujuan yang ingin kita capai. Yang kita jalan ke, contohnya kita jalan ke kantin. Apa yang kita capai? Ya udah, kantin ya kan? Dari kampus, dari kelas ke kantin. Setelah kita sampai ke kantin, kita capai ke kantin, ya kan? Tujuan kita kemana? Ke situ, gitu. Jadi tujuan itu apa? Apa yang ingin kita capai? Gitu. Kemudian manfaat penelitian, kontribusi apa yang diharapkan? Makanya tadi ada kontribusi secara teori dan praktis. Jangan terbalik, jangan praktis dibuat di situ kepada kepala sekolah, kepada guru. Jangan. Coba nanti dicek dulu coret-coret tesisnya. Kalau masih ada nanti direvisi. Kenapa? Karena manfaat penelitian itu ada teori, ada praktis. Jangan terbalik. Teori secara teori bagaimana? Praktis secara praktisnya bagaimana? Bapak Ibu, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada sesi kelima yang berfokus pada topik perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.